Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rosidin dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membahas tentang soal UKK kelas 11. Untuk judul tugas, rancang bangun jaringan LAN dan WLAN. Untuk daftar peralatan, di sini ada konfigurasi PC untuk konfigurasi jaringan LAN dan WLAN. PC untuk jaringan keamanan jaringan, dan siapkan kabel UTP model cross dan string. Untuk gambar kerja, di sini ada ISP yang terhubung ke router A dan router A yang terhubung ke router B. Lalu ada PC yang terhubung ke router A untuk jaringan LAN dan laptop atau handphone yang terhubung ke router B untuk jaringan WLAN. Untuk angka kerja nomor 1 sampai 6 tonton di video berikutnya. Ada dua router, yang bawah router A dan yang ini router B. Siapkan ISP, hubungkan ke router A yang Ether 1. Dan ini kabel strike yang sudah terhubung ke PC. Hubungkan ke router A yang Ether 2. Dan siapkan kabel cross, hubungkan ke router A yang Ether 3. Dan hubungkan ke router B yang Ether 1 untuk internet. Nah, kita anggap langkah kerja 1 sampai 6 sudah selesai. Nah, kita akan melakukan konfigurasi router A. Kita hubungkan dulu routernya. Nah, sudah kedeteksi. Kita konekkan. Nah, langkah pertama yaitu adalah merubah identitinya menjadi router A. Sudah dirubah, lalu kita melakukan konfigurasi yaitu IP LAN client 192.200 tambah absen 10.2/24. Berarti di router A kita tambahkan IP address. Kita tambahkan sesuai dari soal 200. Di sini contohnya absen 5. 10.2/24 untuk Ether 2. Kita tambahkan lagi untuk Ether 3, yaitu untuk IP address yang ke router B. Nah, di sini tambahkannya 192.168 absen, ya di sini contohnya absen 5.1/24 untuk Ether 3. Kita tandai dulu. Lalu kita akan menyesuaikan dengan network yang diberikan ISP. Kita akan meminta IP address dari ISP. Kita masuk ke menu IP, DHCP client, lalu kita tambahkan interface-nya dari Ether 1, yaitu interface dari ISP-nya terhubung ke Ether 1. Kita apply. Nah, di sini saya sudah punya IP dari ISP. Lalu untuk terhubung ke internet, kita setting di menu firewall, di menu NAT, lalu kita tambahkan generalnya untuk send STR NAT, untuk out-nya di Ether 1, internetnya dari Ether 1. Lalu kita maju ke mode action, lalu actionnya ganti menjadi masquerade. Nah, untuk Ether 3 di sini untuk IP-nya di DHCP server, agar saat meminta IP dari ISP akan muncul. Kita tambahkan Ether 3.
next, DNS-nya next. Oke, sukses. Untuk Ether 2 di sini saya akan mencoba statik untuk melakukan konfigurasi. Masuk ke network. Kita tambahkan IP yang Ether 2 tadi 192.205.10.3. Titik 3 itu kliennya ya, dan gateway-nya 192.205.10.2. Untuk DNS kita lihat terlebih dahulu di Winbox, masuk ke DNS, IP DNS, dan di sini tambahkan untuk DNS-nya 192.168.100.1. Kita tambahkan 192.168.100.1. Oke, dan sudah terhubung ke internet. Kita coba terlebih dahulu. Dan sudah terhubung ke internet. Nah, sudah terhubung ke internet. Kita tandai dulu di soal yang sudah selesai. Router A. Dan lakukan pengujian IP statik sudah selesai. Lalu di sini kita akan melakukan konfigurasi router dynamic routing router A ke B. Kita masuk ke menu routing ke OSPF. Lalu tambahkan di networks. Tambahkan IP yang ini, yang networks. Kita tambahkan yang Ether 2 205.10.0. Tambahkan /24. Play. Lalu kita tambahkan lagi yang Ether 3 192.168.5.0/24. Nah, sudah muncul. Kita tandai lagi. Nah, lalu di sini kita akan melakukan sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi Proxmox server pada jaringan lokal kabel. Masuk ke menu IP, web proxy. Kita akan memblokir situs atau memblokir website. Masuk ke menu IP, lalu ke web proxy. Nah, di sini centang enable, yang change on this kita centang enable. Lalu portnya kita ganti sesuai dengan soal. Untuk chat manager kita tambahkan yang sesuai di soal, yaitu nomor absen 05, tambah nama peserta, lalu underscore sekolah. Di sini sekolahnya SMK Pasundan 2 Banjaran. Kita apply, lalu masuk ke menu akses dan kita tambahkan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memblokir yang HTTP. Di sini saya akan mencoba bintang. Bintang adalah untuk mewakili HTTP atau www atau .com. Kita tambahkan bintang linux.co.id. Kita tutup sama bintang lagi. Lalu actionnya kita deny dan apply. Lalu kita akan mengaktifkan transparent DIP, firewall, lalu DNAT dan tambahkan untuk chainnya DSTNAT, protokolnya TCP, DC portnya kita tambahkan port
HTTP karena kita akan memblokir yang HTTP. Lalu innya untuk ether berapa yang diblokir. Nah, di sini ether 2 ya. Lalu masuk ke menu action. Lalu di sini di redirect saja actionnya dan tambahkan port proxy yang sesuai soal. Lalu kita apply. Nah, kita lihat terus statistiknya. Kita coba untuk membuka linux.co.id. Nah, di sini sudah muncul chain-nya 05 Bayu dan URL-nya yaitu HTTP. Dan statistik sudah muncul. Ini sudah berhasil untuk memblokir yang HTTP. Kita play dan kita close. Nah, untuk memblokir HTTPS dikarenakan menambahkan port 443 di NAT akan terblokir dan tidak akan ada akses internet. Jadi saya memblokirnya di layer 7. Nah, kita tambahkan yang www.linux.org. Untuk menambahkannya, masuk ke menu firewall, lalu ke layer 7 protokol. Kita tambah, untuk namanya bebas, bisa blokir Linux. Nah, untuk kodenya yang ini terus bintang titik bintang dalam kurung Linux pakai /.org. Nah, untuk yang terakhirnya kita titik lagi langsung tambahkan bintang. Kita apply. Nah, tambahkan di filter terus, kita tambah chain-nya forward, protokolnya TCP, untuk DST-nya DST port. Di sini kita tambahkan port proxy. Maaf, port HTTPS 443. Lalu in-nya di ether 2 in interface dan action. Di sini pilih di drop untuk di firewall rule. Kita drop saja dan apply. Lalu kita coba lihat statistik dan coba membuka linux.org. Nah, di sini sudah muncul. Kita coba matikan port 443 dan kita akan coba lagi membuka linux.org. Nah, di sini sudah muncul. Berarti kita sudah berhasil memblokir HTTPS. Kita coba akan memblokir TikTok. Contoh di sini, blokir TikTok. Lalu kodenya, lalu titik bintang dalam kurung TikTok. Lalu kita slash dan pakai titik berarti .com. Titik bintang. Nah, ini untuk kodenya. Lalu kita apply dan kita tambah lagi di filter terus, tambah di general forward, protokolnya TCP, DSC-nya 443, yaitu port untuk HTTPS dan in-nya di ether 2. Masuk ke action, di drop saja, apply. Nah, lalu kita akan mencoba membuka tiktok.com. Kita lihat dulu statistiknya dan kita apply.
Nah, ini sudah jalan, berarti kita sudah berhasil memblokir HTTPS. Kita coba matikan. Lalu kita tambah lagi tiktok.com. Nah, sudah berhasil. Berarti kita sudah berhasil memblokir HTTP dan HTTPS. Sesudah memblokir, kita centang dulu untuk di soalnya. Sistem keamanan jaringan. Kita centang. Untuk memblokir di jaringan lokal kabel ini sudah berhasil. Nah, lalu kita akan sambungkan ke router B. Nah, di sini kita hubungkan ke router B, kita connect. Lalu kita akan setting yang router B atau yang router WLAN. Kita ganti dulu identitinya menjadi router B. Play. Nah, kita lihat lagi soalnya. Untuk IP WLAN 192.100/absen20.2/24. Kita tambahkan IP-nya yang sudah tertera di soal. 192.105.20.2/24 di WLAN. Play. Nah, kalau merah begini artinya menu WLAN belum diaktifkan. Kita masuk ke interface, lalu WLAN-nya klik dan checklist. Nah, akan hitam. Lalu kita sesuaikan dengan network yang diberikan ISP. Kita akan meminta IP dari router A. Nah, kita coba DHCP client, lalu kita tambah interface-nya DT1, dan untuk default root-nya kita no, karena static root. Lakukan konfigurasi router static routing router B ke internet. Nah, untuk gateway router B kita akan melakukan dengan static. Gateway-nya akan static. Kita apply. Nah, sudah muncul IP-nya yang tadi kita berikan dari router A. Nah, untuk cara yang static routing, kita yeskan terlebih dahulu di default root-nya, kita yeskan, play, lalu kita masuk ke menu IP, lalu ke routers. Nah, di sini ada gateway. Nah, di sini mah di sini dinamik. Lalu kita klik dua kali dan kita copy dan play. Oke. Nah, di sini sudah muncul gateway-nya statik dan kita nokan kembali di DHCP client yang default root. Apply. Nah, di sini untuk gateway-nya menjadi statik. Kita checklist terlebih dahulu di soal yang sudah. IP sudah. Lalu kita akan menambahkan firewall di NAT. Kita tambah ini Ethernet. Untuk outnya internetnya dari Ether1 action menjadi masquerade. Kita apply. Oke. Nah, lalu kita akan melakukan DHCP server. Lalu kita tambah DHCP server dan DHCP setup untuk WLAN 1. Langsung next. Kita klik next. Untuk kliennya kita sesuaikan. Di sini saya akan menambahkan 10 saja. Kita next. Nah, untuk DNS di sini tertera di
soal primernya adalah 8, 8, 8. Nah, kita tambahkan 8.8.8.8. Lalu kita next. Dan untuk waktunya di sini sudah tertera adalah 8 jam. Kita rubah menjadi 8 jam. Next dan sukses. Nah, kalau merah begini, tanyanya belum ada yang terhubung terhadap WLAN tersebut. Nah, sesudah TDHCP server, kita setting terlebih dahulu WLAN-nya. Kita masuk ke menu wireless dan klik di WLAN 2 kali. Untuk modenya kita rubah menjadi IP breaks dan bandnya kita yang pakai yang BGN, channelnya yang CE. Lalu SSID-nya di sini tidak ada tertera di soal. Kita akan menamakan absen saja, absen nama. Nah, untuk SSID-nya saya begini. Lalu kita apply. Nah, untuk menambahkan kata sandi di sini masuk ke menu security profile di wireless ya. Masuk ke security profiles. Kita klik 2 kali. Nah, di nonnya kita dynamic cache, centang WPA dan WPA 2. Kita tambahkan contoh 1 sampai 8. Untuk menampilkan kata sandi, kita masuk ke menu setting, di save mode. Nah, di menu setting, untuk passwordnya di inline. Yang headnya di checklist lagi menjadi tidak ada. Nah, passwordnya akan tertera. Kita apply. Nah, lalu kita akan coba konekkan ke handphone. Nah, kita coba akan konekkan. Apakah ada? Nah, kita coba masukkan kata sandinya tadi 1 sampai 8. Nah, kita coba lihat untuk IP-nya. Nah, sudah benar. Kita coba untuk searching di Google. Nah, sudah terhubung. Saya akan mencoba ngeping IP PC dari handphone. Kita masukkan IP-nya 205 10. Tadi saya memasukkan 10.3. Nah, dan sudah connect. Tanyanya ini sudah berhasil. Lalu kita akan mencoba keping router A, IP router A. Yang gateway-nya kita tambahkan 10.2. Dan kita sudah terhubung. Lalu kita ping router B 5.1 dan sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita lanjut lagi ke posisi. Akan melakukan routing OSPF. Tambah di network dan tambah untuk IP WLAN tambahkan 192.168.20.0. Jangan lupa pakai /24. Kita apply. Lalu kita tambahkan lagi yang Ether 1 192
168.5.0. Kita play. Nah, kita centang di soal yang sudah beres. Static routing sudah. Nah, kita akan melakukan pengujian untuk IP statik dan dinamik sudah berhasil. Nah, kita akan mencoba ngeping dari PC ke handphone dan dari handphone ke PC. Kita hubungkan dulu PC-nya ke router A. Di sini saya sudah menjadi sebagai klien. Untuk bisa ngeping dari handphone ke PC, di sini matikan terlebih dahulu firewall-nya untuk di PC. Kita masuk ke menu firewall. Kita klik 2 kali. Firewall-nya matikan semua, domainnya off, privatnya off, public profile off, dan oke. Sudah mati firewall-nya. Kita akan mencoba ping IP address yang handphone. Kita coba ping Google. Nah, sudah ada internetnya. Kita coba ping router A. Ping IP yang router 2. 205.10.2. Nah, sudah berhasil. Kita akan mencoba ping IP yang ada di handphone, yaitu ping 192.105.20.50. Nah, kita akan mencoba ngeping IP yang ada di handphone. Nah, sudah terhubung. Kita ping IP router B. Dan sudah berhasil. Nah, kita akan mencoba ngeping IP dari handphone ke PC. Di sini kita sudah mengecek tes koneksi ke router dan tes koneksi antar klien. Kita tandain terlebih dahulu. Dan di sini kita akan melakukan dokumentasi. Nah, saya akan melakukan dokumentasi secara jaringan secara sederhana. Jadi kesimpulannya, IP dari ISP adalah 1.1.1.2222. Ini pakai slash ya. /24. Nah, jadi kesimpulannya adalah IP internet dari ISP adalah 1.1.1.222/24. Lalu IP router B yang diberikan ke komputer atau PC adalah 192.205.10.2 dan IP yang diberikan ke Ether 3 ke router B adalah 192.168.5.1/24. Lalu router B adalah 192.105.10.2/24. Ini untuk
untuk LAN, dan ini untuk router Ether 2, ini untuk Ether 3. Jadi kesimpulannya adalah IP dari Ether 1 atau dari ISP yang router A adalah 1.1.1.222/24. Lalu router A yang ke Ether 2 IP-nya adalah 192.205.10.2/24. Untuk Ether 3 192.168.5.1/24. Nah, di sini router B IP WLAN-nya adalah 192.105.10.2/24. Jadi di sini klien jaringan LAN dan WLAN bisa saling terhubung atau bisa ping IP dari PC ke handphone, dari handphone ke PC. Jadi sekian dari saya pembahasan untuk soal UKK kelas 11 untuk judul tugas rancang bangun jaringan LAN dan WLAN. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.